Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa di hari pertama minggu ini. Kita bersyukur Tuhan boleh menyertai kita sepanjang hari ini, dan kita boleh menikmati banyak karya yang Tuhan telah hadirkan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan lewat perenungan firman Tuhan malam hari ini dari kitab Keluaran pasal 33 ayat pertama sampai dengan ayat 23. Kita mohon hikmat Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan dan kasih anugerah-Mu yang boleh kami alami dan rasakan sepanjang hari ini. Saat ini kami merindukan kebenaran firman Tuhan, firman yang kami percaya menguatkan dan membesarkan pengharapan iman kami. Itu ya Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus menolong dan menopang kami untuk dapat memberikan kami pengertian yang benar akan arti dan makna dari firman yang akan kami baca dan renungkan di malam hari ini. Sabdalah Yesus Tuhan kami, dan layakan kami di kekudusan. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Keluaran pasal 33 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata seperti berikut ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang kau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatku.
Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perhatikanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku akan hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya firman ini. Terpujilah Kristus dan amin firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kiranya hari ini kita tetap berada dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan yang membuat kita senantiasa menjalani hari ini dengan penuh syukur dan sukacita, walaupun mungkin ada banyak tantangan dan hal-hal yang kadang membuat kita berada dalam situasi cemas dan berada dalam pergumulan. Kasih karunia Tuhan jauh lebih besar melampaui pergumulan dan kecemasan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang Anda rasakan ketika kita berjalan berdampingan dengan seseorang yang diandalkan dalam kehidupan? Manakah kita bertanya kepada pasangan kita atau kepada anak-anak kita, apa yang mereka rasakan ketika berjalan berdampingan dengan kita? Semestinya yang kita rasakan itu atau yang mereka rasakan itu adalah perasaan aman, tentram, dan tenang. Nah, perasaan itulah yang semestinya dirasakan oleh setiap kita orang percaya, yang senantiasa kita tahu persis bahwa kita dalam hidup ini berjalan berdampingan dengan Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini diceritakan bahwa setelah peristiwa anak lembu emas, Musa membentangkan sebuah kemah di luar perkemahan orang Israel. Untuk apa kemah itu? Tujuannya apa? Agar setiap orang yang mencari Tuhan dapat datang ke kemah itu. Ayat 7 bacaan kita. Saudara, ini merupakan anugerah bagi bangsa Israel. Sebagaimana bukankah peristiwa anak lembu emas menunjukkan bahwa mereka itu adalah bangsa yang telah berdosa terhadap Tuhan. Tapi Tuhan tetap berkenan dijumpai oleh mereka. Bukankah itu sebuah anugerah yang luar biasa bagi umat ini? Dan bukankah dosa menghalangi keakraban mereka dengan Tuhan? Tapi Tuhan tetap mau ditemui oleh umat yang berdosa ini. Dan itu kalau Tuhan kudus mau ditemui oleh manusia yang kotor hina karena dosa ini melalui kemah pertemuan, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Bayangkan saudara, Allah yang kudus tetap berkenan mau dijumpai oleh kita yang hina,
dan berdosa. Apa yang terjadi di kemah pertemuan itu? Tuhan berbicara dan menyatakan janji penyertaannya kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang yang berbicara kepada temannya. Hal ini menunjukkan keakraban antara Tuhan dengan Musa. Bukan semata-mata teofani atau bukan semata-mata penampakan atau penyataan Tuhan. Keberanian Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan dan kesediaan Tuhan mengizinkan Musa untuk melihat belakangnya, menunjuk eratnya keakraban antara Musa dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan hanya boleh terjadi karena anugerah. Sebab memang kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita penuh dengan dosa. Dan anugerah itu harus direspon dengan penyembahan dan ketaatan kita pada kehendak. Untuk menjadi akrab dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu tidak harus selalu melihat dengan mata jasmani, melainkan cukup dengan merasakan dan menikmati hadirat Allah dalam kehidupan kita. Akrab dengan Tuhan cukup dengan menikmati kehadiran dan hadirat Allah dalam hidup kita. Di dalam Kristus kita dapat bergaul akrab dengan Allah melalui persekutuan pribadi dengan Allah setiap waktu. Keakraban dengan Tuhan harus mewujud dalam cara hidup suci serta taat pada kehendak-Nya. Melalui Yesus kita menyebut Allah dengan sebutan yang begitu akrab. Kita memanggil Dia Bapa, sebab Dia adalah Bapa kita dan kita ini adalah anak-anaknya. Tentu kalau engkau khawatir, kau cemas, ingatlah pesan Yesus. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bapamu yang di surga, Bapamu dan juga Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, nikmatilah perjumpaan dengan Tuhan. Hayati dan rasakan, nikmati kehadiran Tuhan di dalam hadirat-Nya di setiap ibadah yang kita lakukan. Seperti yang kita lakukan saat ini dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita masing-masing. Walaupun dampak dari COVID-19 ini menggetarkan dan mencemaskan banyak orang, namun di situ dengan iman, dalam hubungan relasi yang kuat dengan Tuhan, kita tetap melihat dan merasakan ada hadirat Allah yang memulihkan dan bekerja dengan caranya yang ajaib untuk memelihara hidup anak-anak Tuhan. Pujilah Kristus. Selamat malam, selamat menikmati hadirat Tuhan, dan Dia selalu mau berjalan bersama dengan kita, melewati pergumulan hidup ini dan berjalan untuk meraih bersama dengan Tuhan